Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah 3 bulan pemakaian mobil Vios ini, saya berkesempatan untuk melanjutkan video yang kedua, part 2. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan 3 poin penting untuk review part yang kedua ini ya, pemakaian selama 3 bulan. Yang pertama, poin pertama, saya akan melengkapi kekurangan di video yang pertama. Seperti yang sebelumnya saya janjikan, saya mau menunjukkan bagian lecet-lecet di area stop lamp dan headlamp. Yang kedua, kemarin kan waktu kita melakukan review itu hanya kondisi dengan hazard menyala, jadi lampu sein kiri dan kanan itu menyala terus menerus tanpa saya melakukan percobaan tes sein kiri sendiri dan tes sein kanan sendiri. Nanti saya mau tunjukkan. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan beberapa orang yang menanyakan tentang karbon kayu speedo mana sih yang saya maksud, kenapa kok nggak sesuai dengan keinginan. Nanti saya jelaskan juga. Untuk poin yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai 3 bulan pemakaian ini, bagaimana hasilnya, bagaimana kondisinya, apakah mesinnya masih enak, apakah kaki-kaki masih enak, apakah modifikasi dari garasi Vios Surabaya juga masih bagus. Nanti saya jelaskan untuk poin yang kedua. Yang poin ketiga adalah saya akan menjelaskan tentang pengeluaran mobil ini dari awal saya miliki hingga saat ini. Jadi nanti untuk video selanjutnya saya akan juga terus mengupdate, mulai dari hari pertama saya menerima mobil ini dari GVS hingga beberapa pemakaian sampai 1 tahun 2 tahun kemudian akan saya terus update ya, pengeluaran apa saja yang saya lakukan, mungkin servis, ganti oli, atau terdapat hal-hal yang kurang baik terus kemudian saya perbaiki lagi, nanti akan saya masukkan di situ. Oke, mulai di poin yang pertama, saya akan menunjukkan video mengenai headlamp dan stop lamp yang lecet seperti yang saya janjikan, seperti yang sudah saya janjikan. Nah, seperti ini hasil lecetnya ya, yang seperti saya janjikan di video sebelumnya, kayak begini. Ini lecetnya dari dalam. Oke, ini untuk berikutnya di bagian stop lamp yang di belakang. Mungkin kalau dari kamera nggak begitu jelas ya, itu ada lecet-lecet kecil seperti ini, itu dari dalam juga ini. Nah, dari sini itu panjang, tapi ya kalau dari jauh dilihat ya nggak kelihatan guys. Jadi itu ya yang untuk yang poin pertama. Oke, sekarang sein kiri saya nyalakan. Nah, ini ternyata seperti ini guys ya. Setelah dilihat itu sein kirinya di bagian depan sangat tipis sekali warnanya. Kalau kita lihat dari samping masih sama. Oke, menuju bagian belakang. Nah, ini masih bekerja, masih cukup normal. Yang bawah juga masih cukup normal. Oke, sekarang saya pindah ke sein sebelah kanan ya. Nah, ini untuk sein sebelah kanan, terlihat lampunya itu nggak cepat ya, tapi ya ini jarang-jarang keluarnya, jadi nggak begitu terlihat di siang hari seperti ini. Terus ternyata yang sebelah kanan yang kemarin di video sebelumnya nggak nyala, malah nyala sekarang, nyala sendiri. Tapi kedip-kedipnya nggak beraturan, kadang-kadang cepat, kadang-kadang pelan, seperti ini. Coba bagian belakang. Nah, seperti ini tampilannya untuk bagian belakang. Dan yang di bawah malah mati ya. Yang di bawah ini tidak berfungsi sama sekali, alias ya tidak nyala. Nah, setelah itu kita coba nyalakan lampu hazardnya, kita tekan tombol. Nah, ternyata setelah ditekan lampu hazard itu sein kanan kirinya berfungsi normal dan jelas sekali. Tapi kalau digunakan untuk satu persatu sein kiri sendiri dan kanan sendiri itu nggak muncul kejelasan seinnya. Nah, jadi seperti ini ya lampu hazard kalau dinyalakan. Oke.
Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang mengenai warna karbon kayu, bisa lihat di sebelah sini ya. Ini perbedaan yang kiri itu menunjukkan yang saya inginkan di video dari Autonet 88. Kemudian yang ternyata saya terima hasilnya seperti ini. Nah, terlihat jelas ya. Jadi memang pihak GVS-nya belum mampu untuk menyelesaikan permintaan saya sesuai dengan video yang saya kirimkan. Jadi itu untuk poin pertama. Kita lanjut ke poin yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu 3 bulan pemakaian, bagaimana kondisi eksteriornya. Yang pertama saya temukan adalah terjadinya keretakan di bagian body kit samping kanan ya, dekat daerah supir. Nah, itu terlihat jelas sekali di video bahwa sepertinya body kitnya itu mengalami kayak goncangan, sehingga cat dari sela-sela antara body kit dan bodi mobilnya itu terjadi keretakan. Ini masih 3 bulan pemakaian ya guys, jadi saya nggak tahu kira-kira 6 bulan sampai setahun lagi hasilnya bagaimana. Oke, yang kedua yang saya temukan, masih ingat di video yang pertama mengenai stiker belakang itu terlihat melembung sekali ya ini. Nah, ini seperti ada kayak udara terperangkap, atau bisa dikatakan stikernya itu tertarik gitu dari sisi dari sini ke sisi di sini, semacam kayak dipaksakan begitu hingga terjadi kayak bubble seperti ini, yang mungkin kalau saya paksa itu malah jadi rusak lagi ini. Nah, ini stikernya semakin nggak beraturan di area sini. Nah, ini poin yang ketiga. Ini murni kesalahan saya pribadi ya guys, karena waktu saya keluar dari garasi, bagian yang lecet ini menabrak sebuah semennya tiang bendera, sehingga ketika saya menabrak ini, bagian dari sisi body kit samping ini ikut longgar, jadi terlihat keretakan semacam ini. Mudah-mudahan nggak semakin parah ya seiring berjalannya waktu. Kalau di sisi sebelah kiri ini murni dari kesalahan saya guys. Mungkin kalau teman-teman ada ide bagaimana caranya untuk memperbaiki kondisi keretakan seperti ini, bisa cek di kolom komentar ya. Oke, untuk selanjutnya kita cek start stop engine keyless ini ya, apakah masih berfungsi dengan normal. Nah, ini bisa dilihat. Mari kita buktikan. Mantap sekali, masih berfungsi dengan sempurna guys, masih bagus sekali. Kondisinya ini sudah terkunci, jadi meskipun kita nyalakan dari jarak jauh tapi masih belum bisa dimasukkan. Ketika kita tombol open baru kita bisa membuka pintunya. Oke, sekarang kita coba matikan dari jarak jauh. Sudah mati guys, jadi fungsi dari keyless ini masih berfungsi dengan cukup baik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Kita coba nyalakan lagi mesinnya melalui engine start stop yang menggunakan tombol ya, bukan pakai yang alarm keyless. Nah, ini musiknya sudah nyala duluan dari double din. Oke, masih berfungsi dengan sempurna. Oke, yang selanjutnya kita bisa cek kita untuk mengoperasikan double din-nya.
Nah, jadi ada masalah di sini guys. Double din ini dia berfungsi tapi tidak bisa dilakukan perubahan atau setting lagi guys, karena touchscreen-nya tidak berfungsi. Jadi video ini selalu berputar terus menerus, tidak bisa dihentikan. Karena apa? Karena dari volume juga berada di touchscreen. Yang pertama, ini volume kurang, menambah volume, back, home, dan on off-nya double din. Ini masalah utamanya guys ya. Jadi double din ini tidak bisa ditekan lagi, nggak bisa disentuh lagi. Jadi tidak bisa disetting, tidak bisa diatur volumenya, dan otomatis sangat terganggu sekali. Saya juga nggak tahu kok bisa baru 3 bulan pemakaian, malah belum 3 bulan sebenarnya. Di bulan kedua itu sudah terjadi hal semacam ini. Nah, karena harganya double din ini di atas 2 juta, sepertinya saya harus melakukan pengembalian unit ini dulu ke pihak GVS. Saya mau tanyakan apakah ada garansi atau tidak. Terus ketika misalkan ada garansi, ya otomatis saya akan membawa unit ini kembali ke GVS. Oke, kalau untuk kita pasang posisi reverse guys, nah pasang posisi mundur untuk di gear masih berfungsi double D-nya. Nah seperti ini ya, ini posisi reverse, kamera belakangnya masih berfungsi. Jadi untuk fungsionalnya ini sebenarnya masih bisa, masih normal. Hanya saja sudah nggak bisa di touch lagi guys. Nah sama sekali nggak bisa di touch lagi. Dan video ini terus menerus berputar selama perjalanan saya, dan saya sangat terganggu. Belum lagi volumenya yang sudah membesar seperti ini dan tidak bisa dikecilkan lagi. Oke, selanjutnya untuk di bagian interior, ini AC saya nyalakan ya guys ya. AC sudah saya nyalakan. Ini masih kipas di posisi yang pertama. Sangat dingin sekali AC-nya, sudah cukup bagus. Untuk bel ini sudah nyala normal. Tapi sebelumnya itu kadang nyala, kadang tidak. Nah gitu terus. Nah seperti yang barusan terjadi nih. Diulang-ulang terus video yang ada di dalam double din ini. Oke, kemudian untuk interior bisa dilihat dari sini ya. Semua warnanya masih cukup bagus. Warnanya masih cukup bagus, tidak ada tanda-tanda pengelupasan atau apa. Jadi untuk ini juga masih bagus. Dan ini juga masih bagus. Bagus, banyak yang masih bagus. Dari ini juga plafonnya, nah masih mantap ini. Untuk interior masih bagus ya guys ya. Oke, sekarang kita coba jalan. Sambil jalan bagaimana kondisi mesinnya dan bagaimana suspensinya. Mari kita coba berjalan. Oke. Suspensinya cukup enak. Hanya saja karena bannya ini mungkin sudah mendekati expire, jadi agak keras. Ketika ada goncangan sedikit itu dia ada suara duk duk duk, tapi bukan dari kakinya ya, tapi kayak suaranya yang dari ban begitu. Masih oke. Tarikannya juga masih mantap, masih cukup baik. Mesinnya juga mantap sekali ini, masih belum ada masalah. Nah ini sekarang saya coba jalan di arah yang cukup kencang. Nah ini barusan melakukan apa, ada geronjalan sedikit, apa three way-nya ini agak jatuh. Nah ini seperti ini. Sebenarnya nggak masalah ya, tapi ya cukup mengagetkan lagi kalau sering terbuka seperti ini, bisa dikasih lem atau apa. Di sisi yang sebelah sana juga sama. Oke, overall sudah cukup bagus. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah poin ketiga ini yaitu saya akan melakukan perhitungan pengeluaran mulai dari saya menerima kendaraan ini hingga saat ini pemakaian yang ke-3 bulan. Oke, yang pertama pengeluaran saya selama ini hanya mengganti kulanya radiator. Kulanya radiator ini kenapa kok saya ganti, karena dari awal itu
radiatornya itu hanya menggunakan air PDHM. Jadi setelah saya tanyakan, radiatornya masih menggunakan air biasa ya, air dari PDHM. Saya ganti dengan menggunakan coolant. Untuk mereknya saya lupa, tapi harganya waktu itu saya beli sekitar 110.000. Dan karena saya harus menguras habis radiator tersebut, saya memanggil mekanik panggilan. Dan dikarenakan banyaknya bengkel yang tutup di masa-masa hari Lebaran Idul Fitri kemarin, akhirnya saya menemukan mekanik panggilan yang bersedia untuk datang dan melakukan itu dengan biaya kira-kira 200.000. Cukup mahal ya, namanya juga mekanik panggilan, posisinya di Surabaya. Beliaunya datang sampai ke Gresik, melakukan pengurasan radiator, saya isi dengan coolant, kemudian mekaniknya kembali lagi ke Surabaya dengan 200.000 rupiah, 110.000, 200.000 rupiah. Dan kemudian untuk wiper untuk sabun kaca depan ini saya beli hanya 10.000, kemudian saya campur dengan air dengan konsentrasi yang sesuai dengan petunjuk penggunaannya, dengan total 10.000, sehingga totalnya dari 200 ditambah 110.000 plus 10.000 rupiah ketemunya adalah 320.000 rupiah. Jadi dengan kondisi 3 bulan pemakaian ini saya masih mengeluarkan biaya 320.000 rupiah. Nanti kita coba terus melakukan update mobil ini, ekstaksi ini, apakah layak sih, pengeluarannya itu bagaimana. Terus lagi untuk servis mesin dan ganti oli rencananya akan saya lakukan setiap 5.000 km. Jadi nggak perlu sampai tunggu 10.000 km. Dan sekarang dari 19.500 yang sebelumnya itu sekarang masih di 195.000 sebelumnya, sekarang masih di 196.000. Jadi pemakaian selama 3 bulan ini masih 1.000 kilometeran, belum sampai 5.000 kilometeran. Mungkin setelah 6 bulan lagi atau setahun lagi nyampe di angka 5.000 kilometer. Jadi itu ya intinya. Terima kasih video untuk part 2 ini, pemakaian selama 3 bulan. Tetap teman-teman nantikan video selanjutnya di pemakaian yang ke-6 bulan dan seterusnya. Jadi mobil ini akan terus saya review, akan terus saya laporkan, akan terus saya update perkembangannya, pengeluarannya bagaimana, kondisi mesin dan bodi mobilnya bagaimana, dan kondisi modifikasinya selanjutnya bagaimana. Sudah dilihat tadi ada keretakan di bagian bodi kit samping kanan. Takutnya akan ada terjadi pembukaan yang lebih lebar lagi. Dan tentunya kalau teman-teman ada informasi untuk melakukan perbaikan lebih awal mengenai bodi kit ini, itu akan lebih bagus menurut saya daripada menunggu semakin retaknya semakin banyak, semakin lebar, otomatis semakin jelek ya. Nah, ini kenapa kok tidak ada suara sama sekali? Bisa dilihat di area monitor double D-nya. Nah, tiba-tiba tampilannya berganti posisi seperti ini lagi, nggak jelas. Intinya double D ini juga sangat bermasalah. Jadi dari 3 poin sebelumnya, poin yang pertama ada kejelekan di daerah sein kiri. Kalau kita nyalakan sendiri seperti yang bisa dilihat di video, hasilnya sangat jelek sekali ya. Lampunya hampir terlihat nggak nyala, dan ketika dinyalakan sein kanan di bagian bawah lampu belakang itu juga nggak nyala, yang warna merah di bawah itu yang posisinya seperti fog lamp. Dan yang ketiga, kerusakan di bagian double din ini, touchscreen-nya tidak bisa ditekan lagi, nggak bisa digunakan lagi touchscreen-nya, tapi masih berfungsi kamera mundur, sound system, dan intinya masih berfungsi normal. Hanya saja touchscreen-nya tidak bisa digunakan. Itu sangat mengganggu. Saya nggak tahu apakah ada garansi atau tidak. Saya coba tanyakan ke pihak GVS. Jadi mari kita tunggu bagaimana tanggapan dari pihak GVS, apakah bisa diperbaiki lagi, mudah-mudahan bisa. Dan juga keretakan yang terjadi di body kit nanti saya juga coba tanyakan. Jadi oke, sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.